Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, udah pada makan siang? Sudah. Tapi kok masih belum pada semangat ya? Dalam jawab salamnya. Ngantuk. Saya ulangi sekali lagi, gimana teman-teman pada semangat ya buat menjawab salam? Iya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman karena telah menyempatkan waktunya untuk melakukan kegiatan pada siang hari ini. Terutama terima kasih kepada Mbak Dea karena telah memberikan kesempatan kepada saya sehingga bisa melakukan konseling bersama di sini gitu. Terima kasih juga kepada Mbak Iin, Mbak Lia, Mbak Dauta, Mbak Cynthia karena telah menyempatkan waktunya juga untuk kegiatan kali ini. Nah, sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin memimpin doa? Saya Mbak. Untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Mbak Lia karena sudah memimpin doa pada kegiatan kali ini. Nah, selanjutnya teman-teman, apakah udah tahu kalian di sini mau ngapain? Sudah. Kalian di sini coba Mbak Lia, kita di sini mau ngapain? Mau kegiatan konseling kelompok Mbak. Betul sekali. Nah, teman-teman udah tahu belum kalau konseling kelompok itu gambaran besarnya itu seperti apa gitu? Sudah. Selain Mbak Lia ada yang Saya. bisa berpendapat lagi? Ya, boleh Mbak Dauta. Kegiatannya itu konseling itu kita secara berkelompok Iya. bersama ini Iya. kayak membahas suatu permasalahan gitu Mbak. Oh iya, betul. Jadi konseling kelompok itu kayaknya kita berkelompok saat ini, kemudian nanti kita bisa membahas permasalahan, kemudian bisa mengentaskan masalah tersebut secara bersama-sama. Nah, kemudian teman-teman sebelum memulai kegiatan konseling kali ini, teman-teman. Nah, di sini nanti teman-teman diajak untuk bisa terbuka, sukarela, terus untuk mempunyai kenormatifan serta teman-teman itu bisa menjaga rahasia. Nah, teman-teman di sini bisa terbuka untuk membicarakan permasalahan teman-teman terkait apa saja. Nanti teman-teman bisa cerita tanpa perlu takut untuk bercerita karena di sini ada unsur kerahasiaan. Jadi saya juga nggak bakal kayak membicarakan masalah kalian kepada orang lain. Nah, sebaliknya teman-teman juga nanti nggak bakal ngebocorin apa yang ada di forum ini gitu. Terus diharapkan teman-teman itu berperilaku sesuai dengan kenormatifan ya maksudnya di sini sesuai dengan norma yang ada gitu. Baik, teman-teman bisa dipahami? Paham. Oh ya. Selanjutnya teman-teman semisal akan berpendapat. Nah, teman-teman itu bisa untuk mengatakan terlebih dahulu sebelum menyatakan pendapatnya. Nah, hal ini tuh biar nggak kok tubrukan gitu loh, kayak semisal Mbak Cynthia ngomong terus tiba-tiba Mbak Lia nyamber, ya jadi kan ketubuhan. Nah, ini kurang etis. Jadi teman-teman bisa mengangkat tangan terlebih dahulu untuk berpendapat gitu. Nah, teman-teman, apakah teman-teman sudah siap untuk melakukan sesi konseling ini? Siap. Nah, tapi sebelum itu ada kesepakatan waktu. Nah, dari teman-teman sendiri mau sesi konseling ini berapa menit atau berapa jam? Apa ada yang berpendapat? Ya, boleh Mbak Cynthia. Mungkin sekitar 40-an menit. Oke, 40 menit. Kalau teman-teman gimana?
Setuju sama. Berarti sesi konseling ini dilakukan secara 40 menit ya. Kemudian untuk membangun dari keakraban kita saya akan mengadakan ya nggak game sih, tapi kayak ya biar akrab aja. Nanti teman-teman di sini bisa menulis apa ya namanya, intinya tentang teman-teman kayak kayak saya tuh orangnya ceria, saya orangnya pemalas gitu. Nah terus kan menceritakan tentang diri teman dua, terus kemudian kelebihan satu dan kekurangan satu. Dari situ bisa dipahami atau ada yang kurang ngerti? Bisa dipahami Mbak. Oh ya, baik teman-teman silahkan mengambil satu. Tentang diri teman-teman buat semisal kayak teman-teman itu orangnya yang cerdas, terus orangnya yang apa ya, ceria gitu. Nah terus ada kelebihan satu dan kekurangan teman-teman sendiri satu gitu. Diri sendiri? Iya, diri sendiri. Apakah ada yang penting ditanyakan? Bahan ya. Teman-teman lain gimana? Kalau sudah bisa dikirim kembali, kemudian dimasukkan ke dalam sini. Ya usul. Dia begini minta, dia itu pokok. Begini yang pokok yang ini. Ayam itu. Nah, nanti saya akan apa ya namanya, teman-teman nanti akan memilih secara random. Nanti terus nebak ini punya siapa, ini punya siapa gitu, paham? Bisa membangun keakraban di antara kita semua. Siapa yang mau mengambil terlebih dahulu? Akan Mbak Lia. Oh iya, oke. Mbak Dita. Siapa lagi, Mbak Lia? Ini belum dibuka. Sebentar. Oh iya. Siapa lagi? Saya. Coba dulu. Oh iya. Nah, siapa yang mau membacakan terlebih dahulu dan menebaknya? Saya. Boleh. Oke. Iya. Tentang diri saya sendiri, saya orangnya ceria dan tidak mudah putus asa. Kekurangannya mudah emosi, kelebihannya tidak mudah menyerah. Nah ini pastinya Mbak Diin Rahma. Betul. Betul. Terus siapa lagi yang mau menebak? Aku boleh. Oh iya. Kelebihannya ini ceria dan bersemangat. Oh ini nama dirinya. Gak apa-apa. Oh nama dirinya ceria dan bersemangat. Terus kelebihan bisa memasak dan kekurangannya tidak bisa berenang. Mungkin aku mau menebak Mbak Dalta. Awal kartu Dalta. Terus siapa lagi yang mau menebak? Oke, Mbak Dalta. Ya itu baik hati, tidak sombong. Suka menabung juga nggak? Enggak, ini kan saya. Kelebihan suka kelemahan suka malas kalau udah scroll TV. TikTok maksudnya. Singkatan.
Ya, terus. Sampai dalam menghadap. Aku juga beda ya karena kebanyakan ketawanya itu sendiri. Betul. Betul ya. Terus siapa lagi? Kelebihan bisa on time, kekurangan tidak bisa memasak. Iya. Betul. Udah semua? Oh, belum. Maaf dia. Dia orangnya ceria sama penuh semangat. Ya, Terus kelebihannya bisa memasak, kekurangannya mudah marah. Itu punya iya. Mbak Lia. Wih. Dari kesimpulan ini teman-teman berarti udah pada mengenali teman-teman, maksudnya mengenali teman-teman semuanya ya. Jadi ya kayak benar jawabannya Mbak Dea menebak punya Mbak Dia, dan itu Mbak Cynthia menebak punya Mbak Delta tuh. Nah, Mbak Iin menebak punya Mbak Cynthia juga betul. Nah, dari kesimpulan tadi berarti teman-teman udah pada akrab satu sama lain kan. Nah, berarti dari itu tadi, kata itu tadi, berarti teman-teman itu udah maksudnya punya pandangan terhadap diri sendiri ya, kayak kalian memandang diri kalian itu seperti apa gitu. Nah, kali ini tentang konsep diri, yaitu teman-teman udah ada yang tahu apa itu konsep diri? Nah, itu tadi seperti yang telah saya jelaskan, kalau konsep diri itu kayak bagaimana kita memandang terhadap diri kita sendiri, kayak dari aspek fisik, aspek sosial, aspek ya yang lainnya. Intinya cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. Nah, terus teman-teman nah, dari konsep diri tadi, teman-teman itu pernah berpikir nggak kalau teman-teman itu punya pikiran yang negatif terhadap diri sendiri? Mau ada yang mau memberikan contohnya konsep diri negatif, pikiran kita terhadap diri sendiri yang negatif itu sering seperti kayak besok waktu praktek itu kayaknya aku nggak bisa deh, kayaknya aku kan pernah yang sendiri. Namun dari pikiran tadi itu bisa membuat memicu perilaku Mbak Dia nggak? Maksudnya seperti ini kan, semisal Mbak Dia berpikir kalau Mbak Dia itu nggak bisa untuk melakukan apa itu praktek ini. Nah, nanti perilaku Mbak Dia itu tuh bakal terpengaruh nggak karena ada pikiran itu? Kadang terpengaruh, terus kayak jadi gara-gara pikiran negatif itu jadi kayak takut, insecure gitu, bisa nggak ya gitu. Kalau yang lain bisa, kalau saya nggak bisa gimana? Nah, dari yang dikatakan Mbak Dia itu betul, bahwa pikiran itu bisa mengganggu perilaku kita, bisa kalau pikiran kita udah negatif duluan, perilaku kita juga akan mengikuti hal tersebut, ataupun sebaliknya kalau kalau pikiran kita positif, nah perilaku kita juga akan ikut positif gitu. Nah, teman-teman di sini ada eksplorasi terkait terkait pemahaman diri tentang teman-teman sendiri. Mau kayak tujuannya teman-teman gitu buat beberapa tahun kemudian. Nah, nanti teman-teman bisa cerita. Ini ada beberapa pertanyaan kecil-kecilan buat teman-teman untuk eksplorasi diri teman-teman. Nah, siapa yang mau mengambil duluan? Ya, siapa lagi? Ya, oh ya, sekarang boleh dibuka.
teman-teman bisa untuk Hompimah terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan ini. Hompimah alaihom gambreng. Ini bingsu. Dia salah. Mbak Dia. Oh ya Mbak Lia, bisa dibacakan pertanyaannya? Apa yang membuatmu merasa bangga akan dirimu sendiri? Saya merasa bangga dengan diri saya sendiri karena saya sudah melewati beberapa fase kehidupan yang menurut saya itu sangat sulit, tetapi saya bisa bertahan sampai di titik ini. Wih, itu keren teman-teman. Mbak Lia keren banget ya, maksudnya udah bisa survive dari keterpurukan yang Mbak Lia alami hingga saat ini, yang dimana beberapa orang itu nggak bisa buat survive dari titik hal terendah itu. Mbak Lia itu keren banget karena bisa melalui hal tersebut. Nah selanjutnya siapa tadi? Mbak Dia. Apakah kamu suka merayakan pencapaianmu? Bagaimana kamu biasanya merayakan pencapaianmu? Ya, saya suka merayakan pencapaian seperti ketika terakhir saya bisa menyelesaikan sebuah pekerjaan yang saya rasa sulit, terus saya bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut. Terus saya merayakannya dengan membelikan barang yang saya suka, yang saya sudah idam-idamkan video saya ditinggal. Kalau tepuk tangan buat Mbak Dea. Ya penting ya Mbak Dea untuk merayakan sesuatu walaupun itu kayak tercapaian yang kecil, tapi itu perlu untuk bisa merayakannya karena dari hal tersebut itu kita bisa melewatinya, sehingga kita itu perlu untuk mengapresiasi usaha kita sendiri gitu. Nah, dia siapa tadi? Belum lupa lagi. Apa harapan dan impian terbesarmu untuk dirimu sendiri? Harapan sama impian tuh menjadi dosen di PPNS. Wih. Kenapa Mbak Tavita ingin menjadi PNS? Karena PNS itu ketika negara ini berkembang, maka kita juga harus berkembang. Ketika negara ini emas, terus kalau PPN aja naik, pasti biasanya tuh PNS sih gaji juga naik seperti itu. Ya. Jadi Mbak Tavita ingin menjadi PNS karena dari gaji yang didapatkan gitu ya. Ya kan apa-apa sekarang kebutuhan pokok mahal. Terus kok ternyata presiden lebih kayak memandang PNS gajinya naik. Iya. Aku harus jadi PNS. Ya, oke. Boleh. Ya buat Mbak Ayin sama Mbak Cynthia. Apa harapanmu dalam 5 tahun ke depan? Harapan saya bisa menjadi orang sukses, menjadi orang yang berguna untuk orang lain, terus bisa membahagiakan orang tua dan bisa Amin. Sangat mulia sekali ya. Cita-cita Mbak Iin dalam 5 tahun ke depan ini. Semoga ini bisa tercapai ya Mbak Iin dan Mbak Tavita tadi ya. Semoga bisa menjadi PNS. Amin. Yang terakhir Mbak Cynthia bisa dibacakan. Apa yang membuatmu nyaman dengan dirimu sendiri? Ketika aku bisa menghadapi tantangan, terus aku bisa melewati itu, aku langsung kayak ternyata aku bisa melewati itu dengan diriku sendiri, membuat aku nyaman ketika menghadapi tantangan itu. Tepuk tangan. Nah, iya benar Mbak Cynthia. Jika kita bisa menghadapi apa yang terjadi dalam hidup kita, itu bisa membuat diri kita itu semakin tingkat kepercayaan diri, terus motivasi serta yang lainnya yang positif itu naik karena kita bisa berpikir saya bisa melalui ini, berarti saya bisa untuk melalui hari-hari berikutnya seperti itu.
Nah, setelah eksplorasi kecil-kecilan ini, kita jadi tahu mengenai diri kita sendiri mau gimana, mau jadi apa, dan ya kita jadi lebih mengenal tentang diri kita sendiri kan. Nah, setelah ini teman-teman akan dibagikan terkait lembar apa ya namanya ini, lembar kerja panduan pemikiran konseling. Nah, teman-teman bisa untuk mengisikan ini. Kemudian kalau ada yang ditanyakan, teman-teman bisa apa namanya ya? Bisa untuk menanyakan ya. Ya. Bisa. Waktunya mungkin berapa ya? 10 menit cukup atau kurang? Cukup nggak? Cukup. Ini ada meja, kalau mau ke meja. Iya. Mbak izin tanya, Iya boleh. maksudnya soal nomor 1 apakah ada bagian dari dirinya income over itu maksudnya gimana ya Mbak? Contohnya harus Kayak semisal ya, maaf ya Mbak, kalau semua diri kamu, misal kayak insecure nih. Nah, terus saya insecure sama hidup saya yang pesek nih. Jadi saya berpikir, kalau saya berpikir gimana kalau hidung saya itu mancung, apakah saya nanti cantik? Gitu. Oke, baik Mbak, terima kasih. Ya. Apakah teman-teman udah pada jelas? Saya mau tanya, nomor 4 sama nomor 5 itu sama ya soalnya? Oh iya. Oh iya. Empat sama 4 sama oh iya, yang nomor 4 mohon maaf, yang nomor 4 ini nomor 1, yang nomor 5 ini nomor 2 ya. Maaf ada typo. Maaf ya teman-teman.
udah sesi, udah enggak siap Mbak Dia. Nggak usah terburu-buru teman-teman karena waktunya masih panjang. Santai aja teman-teman. Nah, tadi nomor 5 itu untuk soal nomor 2 ya? Iya, betul Ustaz. Udah selesai Mbak Sinta? Sudah. Sip. Sudah, Mbak. Oh ya, siap. Sudah? Sudah semua? Oke. Nah, nanti kita akan membahas, habis ini kita akan membahas terkait ini ya. Sudah semua kan? Dari teman-teman, apakah ada yang ingin membacakan terlebih dahulu? Siap. Yang pertama, apakah ada bagian dari tubuhmu yang ingin kamu ubah? Ada enggak? Saya ingin badan saya itu lebih terisi karena saya tuh sering dikatain kecil. Terus yang kedua, apakah kamu pernah berpikir bahwa kamu tidak layak untuk dicintai? Nah, terus yang ketiga, kamu ingin dilihat seperti apa oleh orang lain? Jelaskan mengapa kamu ingin dilihat seperti itu. Nah, jadi saya ingin dipandang sebagai wanita yang mandiri, kayak apa-apa itu bisa sendiri, nggak tergantung sama orang lain. Terus yang keempat, hal apa yang sering menjadi pengaruh
munculnya pikiran nomor satu, yaitu karena ya tadi itu karena saya tuh sering juga kayak krempeng, kayak pikiran kecil seperti itu. Terus yang nomor 5, hal apakah yang sering menjadi pengaruh munculnya pikiran nomor 2? Karena lumayan sering sekali sama laki-laki ya Mbak, jadi saya berpikiran kalau saya itu tidak layak untuk dinikahi. Terus kalau yang terakhir, hal apa yang sering menjadi pengaruh munculnya pikiran nomor 3, yaitu karena saya itu tidak ingin dipandang remeh oleh orang lain seperti itu. Berarti dari Mbak Iin ini, pikiran negatif Mbak Iin ini tercipta karena suatu hal yang membuat Mbak Iin itu merasa bahwa Mbak Iin itu lebih rendah dari orang lain. Maaf Mbak Iin, tapi pikiran benar Mbak Iin bahwa pikiran Mbak Iin itu, pikiran negatif Mbak Iin itu tercipta dari Iya, karena tercipta dari lingkungan kayak orang lain. Misalnya saya ingin mengubah karena saya harus berisi karena ada orang lain yang bilang aku selalu kecil. Terima kasih Mbak Iin karena sudah menjelaskan. Kemudian siapa lagi yang mau? Boleh. Yang pertama, apakah ada bagian dari tubuhnya yang ingin kamu ubah? Jelaskan. Ada. Ini jawabnya sama kayak Mbak Iin. Saya ingin mengubah berat badan saya agar lebih berisi. Ketika saya bisa merubah berat badan saya bisa lebih percaya diri. Yang kedua, apakah kamu pernah berpikir bahwa kamu tidak layak untuk dicintai? Nah, kamu ingin dilihat seperti apa oleh orang lain? Jelaskan mengapa kamu ingin dilihat seperti itu. Saya ingin dilihat sebagai perempuan yang punya prinsip sendiri. Karena ketika perempuan punya prinsip sendiri, maka dia tidak akan lemah hanya karena hal sepele. Yang keempat, apakah hal apa yang sering menjadi pengaruh munculnya pikiran? Soal nomor 1, pikiran saya sendiri. Karena ketika saya bercermin, saya melihat badan saya sangat kurus, tidak seperti teman yang lainnya. Yang kelima, hal apakah yang sering menjadi pengaruh munculnya pikiran nomor 2? Perlakuan laki-laki yang kurang baik dan mempermainkan saya. Pasti laki-laki itu hanya mainan, enggak serius. Jadi saya berpikir tidak layak untuk dicintai, dan pikiran-pikiran negatif yang terus ada dalam diri saya. Yang keenam, hal apakah yang sering menjadi pengaruh munculnya pikiran nomor 3? Perlakuan orang lain kepada diri saya. Jadi saya ingin menjadi wanita yang berprinsip. Terima kasih Mbak Lia karena sudah menyampaikan. Jadi Mbak Lia ini pikiran negatifnya itu dari ada yang berasal dari orang lain dan ada yang berasal dari diri Mbak Lia sendiri. Tadi Mbak Lia sudah katakan bahwa ketika Mbak Lia bercermin, Mbak Lia itu berpikir bahwa saya ingin seperti orang lain. Berarti itu berasal dari pikiran Mbak Lia sendiri, bukan dari orang lain. Terima kasih Mbak Lia yang sudah menyampaikan. Nah, apakah ada yang ingin menyampaikan lagi? Yang pertama, apakah ada bagian dari tubuhmu yang ingin kamu ubah? Jelaskan. Ada yang ingin saya ubah adalah saya ingin mempunyai kulit yang putih. Terus yang kedua, apakah kamu pernah berpikir bahwa kamu tidak layak untuk dicintai? Pernah. Terus yang nomor 3, kamu ingin dilihat seperti apa oleh orang lain? Jelaskan mengapa kamu ingin dilihat seperti itu. Saya ingin dilihat sebagai orang yang bisa apapun karena agar tidak direndahkan oleh orang lain. Terus yang nomor 4, hal apakah yang sering menjadi pengaruh munculnya pikiran nomor 1? Ketika sedang membandingkan kulit saya dengan kulit yang lebih putih. Terus nomor 5, hal apakah yang sering menjadi pengaruh munculnya pikiran nomor 2? Ketika saya sedang stres, sedang banyak pikiran, sedang capek, sedang break out, dan kelelahan seperti itu. Terus yang nomor 6, hal apakah yang sering menjadi pengaruh munculnya pikiran nomor 3? Ketika saya sedang merasa tidak bisa, saya sedang merasakan insecure. Terima kasih Mbak Tia yang sudah menyampaikan. Berarti pikiran negatif Mbak Tia ini tercipta karena adanya maksudnya tercipta karena diri Mbak Dia sendiri. Bahwa Mbak Dia itu kayak tadi suka membandingkan kulit yang lebih putih. Terus kemudian Mbak Dia berpikir kalau saya ingin lebih putih dari Mbak Dia. Kalau dari Mbak Dia sendiri nggak ada yang dari orang lain pikiran negatifnya. Kadang ada yang nggak kayak
sedang ya itu kayak kulit itu sedang bandingin kulit terus bilang kok kamu itu banget sih gitu. Nah itu kan jadi iya jadi maksudnya kan jadi kayak apa aku suntik putih aja ya gitu. Saya Mbak Dia nanti autoimun. Terima kasih Mbak Dia sudah menyampaikan. Kemudian dari Mbak Dalta dan Mbak Cynthia sama yang kedua. Aku dulu ya. Apakah ada bagian dari tubuhmu yang ingin kamu ubah? Jelaskan. Tentu ada ya. Itu tinggi badan. Oh iya. Kan saya itu tinggi badannya sangat pendek ketika di kelas. Iya. Akan membuat saya insecure dengan fisik saya sendiri. Terus apakah kamu pernah berpikir bahwa kamu tidak layak untuk dicintai ya? Karena menurut saya tuh jelek, terus kulitnya nggak mulus. Jadi kayak kalau ada laki-laki datang ke saya tuh ngapain sih kok datang, kan masih ada banyak wanita yang lebih baik daripada saya gitu. Kemudian kamu ingin dilihat seperti apa oleh orang lain, jelaskan bahwa kamu ingin dilihat seperti itu. Saya ingin dilihat oleh orang lain bahwa saya itu mampu dan bisa, karena itu merupakan suatu prinsip dalam hidup saya. Terus yang apakah yang sering menjadi pengaruh munculnya pikiran yang bisa dengan ini? Ketika saya foto sama teman satu kelas itu saya kok pendek sendiri kan jadi kayak aduh saya pendek sendiri kan insecure ya Mbak ya, jadi itulah muncul pikiran kayak gitu yang berubah biar agak tinggi dikit. Kemudian hal apa yang sering menjadi pengaruh munculnya pikiran nomor 2? Menurut saya karena itu tadi tidak ada laki-laki yang datang ke saya itu kan masih ada banyak perempuan yang kayak lebih buta, lebih pintar, lebih cantik dari saya. Terus yang terakhir itu hal apa yang sering menjadi pengaruh munculnya pikiran nomor 3? Karena terkadang tuh ada beberapa orang tuh yang kayak meremehkan kemampuan saya gitu Mbak. Terima kasih Mbak Tavita karena sudah menyampaikan. Jadi punya Mbak Tavita ini ada 2 ya dari orang lain dan maupun dari pikiran sendiri ya. Kalau dari orang lain itu tadi yang terkait sering direndahkan gitu Mbak. Diremehkan gitu ya. Baik. Terima kasih Mbak Tavita. Kemudian yang terakhir Mbak Cynthia bisa mengutarakan. Oke, yang pertama, apakah ada bagian dari tubuhmu yang ingin kamu ubah? Dijelaskan. Ada bagian tubuh yang ingin saya ubah yaitu alis ya, karena alis saya tipis. Saya pengen rubah kayak pengen kalau ada alat untuk menumbuhkan saya pengen itu. Seru. Ya, pokoknya kayaknya saya dulu. Terus nomor 2, apakah kamu pernah berpikir bahwa kamu itu tidak layak dicintai? Itu pernah terbesit di pikiran. Nah, nomor 3, apakah kamu ingin dilihat seperti apa oleh orang lain? Jelaskan mengapa kamu ingin dilihat seperti itu. Saya ingin dilihat, saya ingin bisa dapat diandalkan. Terus nomor 4, hal apakah yang sering menjadi pengaruh munculnya pikiran nomor 1? Yang sering karena tipis itu ya tadi, karena kalau tipis mau keluar jadi nggak pede, makanya kayak harus dipoles biar bisa dimodif gitu ya intinya. Terus nomor 5, hal apakah yang sering menjadi pengaruh munculnya pikiran nomor 2? Itu karena sifat saya yang bodo amat atau yang tidak peduli itu membuat kayak ya aku nggak peduli sama orang itu, kenapa dia harus mencintai aku gitu kan. Terus nomor 6, hal apakah yang sering menjadi pengaruh munculnya pikiran nomor 3? Yaitu saya itu kurang diperhatikan. Terima kasih Mbak Cynthia karena sudah menyampaikan. Saya tertarik dengan pembahasan kenapa apa yang tadi nomor 2 itu yang nomor 5 Nomor 5 ya, karena sifat saya yang tidak peduli sehingga berpikir bahwa saya tidak layak untuk dicintai. ya. Berarti jika Mbak Cynthia peduli, berarti Mbak Cynthia layak untuk dicintai. Iya, karena saya sudah peduli. Harus ada Mbak Cynthia. Malah cinta dari Iya.
Berarti Mbak Cynthia ini berpikir bahwa cinta itu harus ada feedbacknya ya Mbak Cynthia. tentu kalau Nggak ada feedback namanya bukan cinta. Cinta sendiri. iya sakit. Wah. Betul-betul Pengalaman ya. tangan. Pengalaman ya Mbak Cynthia? Kenapa? Pengalaman ya? Atau belum? Jangan. Oh ya, privacy nggak boleh. Nah, terima kasih Mbak Cynthia sudah menjawab. Nah, tadi itu terkait lembar kerja panduan pemikiran konseling. Nah, identifikasi masalah pikiran dan pengalaman negatif dari teman-teman. Nah, karena teman-teman sudah mengisi dan memberikan respon, apa ya namanya? Ya, mempresentasikan lah intinya. Nah, makasih ya kepada teman-teman. Kemudian dari hal ini, dari adanya lembar ini, kita bisa tahu bahwa pikiran negatif itu munculnya dari apa aja, dari faktor pikiran diri sendiri karena membandingkan dengan orang lain maupun dari faktor lingkungan seperti apa yang dikatakan oleh orang lain kayak apa tadi ya, punya Mbak Helga, Itu ya, ada. punya, terus dari teman-teman lainnya gitu. Nah, ya kita bisa tahu kalau kita bisa mengidentifikasi bahwa pikiran itu munculnya dari mana. Kemudian sesi konseling ini akan berakhir karena teman-teman udah pada ngerjain lembar ini, terus apa namanya tadi eksplorasi kecil-kecilan ya. Jadi sesi konseling ini akan berakhir. Jadi apakah ada yang ingin menyimpulkan kegiatan pada siang hari ini? Salah satu saya tunjuk ya, gak apa-apa. Saya aja. Oh iya. Kesimpulannya itu kita menjadi tahu gitu ya, pikiran-pikiran sebenarnya pikiran apa sih yang menghantui kita gitu. Saya kan jadi baca ketika foto kok melihat foto kok saya sudah sedih baca juga negatif hari ini berubah ini Terima kasih Mbak Rita karena sudah menyimpulkan dari teman-teman. Apakah ada yang ingin menyimpulkan lagi atau sudah cukup untuk kesimpulannya? Sudah cukup. Ya. Nah, setelah kesimpulan, apakah ada teman-teman yang mau membaca kesan maupun pesan dari sesi ini? Saya Oh iya, boleh. untuk pesannya saya bisa lebih menghargai diri saya sendiri. Saya bodoh amat dan tidak peduli dengan omongan orang lain karena yang memiliki diri saya sendiri itu ya diri saya sendiri. Jadi ketika ada orang lain mengatakan saya ini kurang berat badannya atau yang lainnya, saya tetap menghargai diri saya sendiri. Terus? Untuk kesannya seru, menyenangkan karena saya bisa eksplorasi tentang diri saya sendiri. Terus saya juga bisa identifikasi terkait hal-hal positif mengenai diri saya sendiri. Terima kasih Mbak Lia karena sudah menyampaikan pesan dan kesan. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman karena telah mengikuti sesi konseling ini bersama-sama dengan aktif, dengan yang mau mendengarkan dengan aktif dan lain sebagainya. Terima kasih teman-teman karena sudah meluangkan waktunya juga meluangkan tenaga. Ya, dan begitulah sesi konseling ini akan segera berakhir. Nah, kemudian teman-teman terkait sesi konseling ini kan masih di sesi konseling yang pertama ya. Nah, jadi teman-teman apakah ada yang mau usul sesi konseling kedua itu mau dilakukan kapan lagi? Ya boleh. Oh ya. mungkin minggu depan Oh, minggu depan? Dari apa? Dari Kamis. Oke, boleh. Dan teman-teman lain apakah ada yang mau usul atau setuju dengan pendapatnya Mbak Dora? Setuju. Nah, kalau boleh tahu mau jam berapa ya teman-teman? Ya, mungkin habis libur aja. Habis libur. Oke, siap. Terima kasih ya teman-teman karena sudah mau mengikuti sesi konseling ini. Kemudian untuk menutup sesi konseling ini, salah satu ada yang memimpin doa untuk mengakhiri dengan Saya Mbak. oh ya Mbak Lia lagi. Oke, siap.
Untuk menutup kegiatan pada siang hari ini, kita bisa membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.